Ya, pemirsa masih di Marga Review dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat jumlah jamaah haji Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sumber dari BPS, di mana di 2015 di 154.455 jamaah haji, kemudian di 2016 di 154.441, 2017 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan 203.070, 2018 di 203.350 dan 2019 di 231.000. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga persyaratan yang disyaratkan pemerintah Arab Saudi untuk jemaah umroh saat pandemi. Usia sesuai dengan ketentuan pemerintah Arab Saudi 18 sampai dengan 60 tahun, tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Tadi pun juga sempat kita singgung bersama dengan Pak Farid. Menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pihak lain atas risiko yang timbul akibat COVID-19. Bukti bebas COVID-19 dibuktikan dengan asli hasil PCR dan swab testnya yang dikeluarkan rumah sakit atau laboratorium yang sudah terverifikasi Kementerian Kesehatan dan berlaku 72 jam sejak pengambilan sampel hingga waktu keberangkatan atau sesuai dengan ketentuan pemerintah Arab Saudi. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga protokol kesehatan saat umroh. Seluruh layanan kepada jemaah wajib mengikuti protokol kesehatan, kemudian juga protokol kesehatan selama di dalam pesawat terbang, mengikuti protokol kesehatan ini. Layanan kepada jemaah selama di dalam negeri mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Pelayanan kepada jemaah selama di Arab Saudi mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Kemudian juga PPIU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan protokol kesehatan jemaah selama di tanah air. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga negara dengan kuota haji terbesar ini di tahun 2019, di mana Indonesia paling banyak di 231.000, diikuti oleh Pakistan, India, Bangladesh, kemudian juga ada Mesir ini. Ada 5 negara dengan kuota haji terbesar. Indonesia paling banyak diikuti oleh Pakistan, India, Bangladesh, dan juga ada Mesir. Ya, beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Farid Al-Jawi, Sekjen DPP Ampuri, Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh Republik Indonesia. Pak Farid, kita lanjutkan kembali, Pak. Baik, silakan. Ya, dari beberapa informasi grafis yang kami sampaikan tadi, Pak, terkait juga dengan persyaratan dan juga protokol kesehatan saat umroh, Pak Farid. Ini berlaku ini sebelum dari kegiatan umroh ditutup kembali ini, Pak Farid. Dari pandangan Anda, apakah peraturan ini hampir sama nantinya, tidak akan banyak mengalami perubahan, Pak? Kalau seandainya ya, pemerintah Arab Saudi membuka kembali. Ya, jadi dari pandangan kami, ya mungkin tidak akan jauh dari ketentuan yang sudah ditetapkan di umroh. Maka oleh karena itu, sekarang kan umroh juga masih tutup. Namun di Saudi sendiri, umroh ini jalan. Ya. Tidak ditutup. Hanya dari negara-negara luar. Mungkin pemerintah lebih konsen untuk membersihkan yang dari negara-negara luar, sehingga untuk pelaksanaan haji nanti bisa lebih clear begitu. Ya, tadi pun juga Anda sampaikan, Pak Farid, ini tinggal 2 bulan lagi bagi mereka yang akan melakukan haji reguler begitu, untuk waktu dari sisi pendaftaran dan kemudian juga melengkapi dari beberapa administrasi. Bagaimana dengan yang umroh yang tertunda sebelumnya, Pak Farid? Ya. Jadi umroh yang tertunda ya, dari mulai bulan November hingga kemarin yang tanggal 3 Februari ditutup kembali, itu kita baru memberangkatkan dari Indonesia kurang lebih data sekitar 2.000-an jamaah. Nah, dari 2.000 jamaah ini tentunya sangat minim karena kita satu hari biasanya memberangkatkan 3.000 jamaah. Nah, menurut kami ya, seandainya pun dibuka, mungkin Ramadan ini untuk umroh akan dibuka, tapi jumlahnya sangat dibatasi dan pemerintah langsung persiapan haji. Ya. Karena mengingat untuk umroh Ramadan itu kurang lebih beberapa bulan lagi, tanggal 13 April insya Allah sudah mulai Ramadan. Nah, terkait dengan vaksinasi, apakah prioritasnya lebih kepada haji reguler atau lebih ke jemaah umroh nantinya? Tentunya kalau
Kalau vaksin tentunya lebih ke haji. Karena haji banyak hal-hal yang harus dipersiapkan terkait administrasi dan hal-hal yang lain karena masa tinggalnya juga cukup lama di Arab Saudi. Sehingga pemerintah benar-benar memperhitungkan. Pak Farid, kalau kita melihat skenario ke depan, Pak, kita masih menunggu kepastian dari pemerintah Arab Saudi akankah dibuka kembali atau tidak. Kalau skenario terbaiknya tadi sudah kita bahas begitu, ini merupakan langkah antisipasi ketika pemerintah Arab Saudi membuka kembali sehingga waktu yang dibutuhkan, kemudian juga jemaah haji yang divaksinasi ini sudah siap untuk berangkat begitu. Bagaimana skenario terburuknya, Pak Farid, ketika pemerintah Arab Saudi tidak jadi kembali membuka untuk di tahun 2021 ini? Apakah ini akan menjadi prioritas di tahun-tahun mendatang, Pak Farid? Berkaca pada pelaksanaan haji tahun lalu, yang pemerintah Arab Saudi juga meminta masukan dari beberapa negara, salah satunya adalah Indonesia, mengenai seandainya diadakan haji tahun lalu. Ternyata dari kuota yang dijanjikan, ya sekitar 100.000 di seluruh dunia juga tidak terlaksana, yang akhirnya hanya dilaksanakan kalau kurang lebih cuma beberapa ribu, dan itu pun warga negara yang ada di sana. Nah, menurut saya, ya, gambaran sekarang ini, kita bermain dengan waktu. Jika di Maret ini pemerintah tidak memberikan pengumuman, dan waktunya mepet, tentunya artinya pemerintah Saudi tidak memberikan pengumuman, dan kita menunggu, ya karena di Indonesia sendiri perlu persiapan. Dan nantinya pun, ya terburuknya tidak diberangkatkan, tentunya pemerintah membuat kebijakan diprioritaskan untuk tahun berikutnya. Artinya ini tahun ini begitu. Ya, artinya ini daftar tunggu semakin panjang, Pak Farid. Daftar tunggu masih semakin panjang. Daftar tunggu semakin panjang. Dengan kondisi ini, terutama, silakan Pak. Tapi menurut saya tetap ada ya, mungkin tetap ada ya, feelingnya tetap ada karena apa? Sudah 2 tahun lalu kan prioritas buat dalam negeri dan dilaksanakan sangat ketat ya untuk protokol kesehatannya. Dengan umroh dibuka ya mungkin juga dari luar negeri, maksudnya dari negara-negara yang biasa mengirimkan jamaah haji juga dibuka. Makanya kita sudah bersurat juga kepada pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Agama untuk diprioritaskan karena jamaah haji kita antrinya luar biasa, ya, dan paling besar nomor 1 di dunia dibanding negara-negara lain. Jika kita tidak diprioritaskan, ya minimal 2 kali lipat dari total yang pernah ada. Kalau misalnya jatahnya, kuotanya misalnya dibuka sekarang 50%, ya tentunya kita berharap harus lebih banyak yang dikasih untuk masyarakat Indonesia, gitu. Baik, sampai sejauh ini daftar tunggu paling lama, Pak, dari anggota Ampuri ini untuk haji reguler berapa tahun ke depan ini? Mohon maaf, kalau dari kami haji khusus, Pak. Haji khusus antriannya kurang lebih 7-8 tahun, Pak. 7-8 tahun? Iya, kalau haji reguler sudah mencapai 20 tahun, mungkin ada 25 tahun, ada yang 30 tahun di berbagai daerah. Apakah itu sudah memperhitungkan tidak ada pelaksanaan haji di 2021 ini, atau ketika pelaksanaan haji 2021 ditunda akan lebih lama lagi? Ya, tentunya akan lebih lama lagi. Sekarang antriannya sudah 6 mencapai 7 tahun, ya mungkin kalau ditunda lebih mencapai 8 tahun untuk haji khusus. Karena haji khusus juga tidak begitu banyak, hanya 8% dari 231.000 kuotanya pemerintah, gitu. Pak Farid, terkait dengan kondisi ini, Pak, ada perubahan tidak keputusan daripada calon jemaah haji, atau mereka tetap menunggu begitu ketika antrian sudah cukup panjang, mereka lebih memilih untuk umroh? Apakah ada kasus seperti ini, atau mereka lebih tetap bertahan untuk menunggu pelaksanaan haji seperti biasanya? Kalau untuk haji hampir tidak ada yang membatalkan. Hanya saja yang kita tahu, kita memverifikasi lagi jamaah-jamaah yang sudah terdaftar di anggota kami. Yang pertama adalah yang meninggal. Nah, meninggal didata kembali. Nah, biasanya kalau suaminya meninggal ditanyakan istrinya mau ikut atau tidak, atau sebaliknya. Atau nanti kita bisa gantikan dengan ahli warisnya. Itu yang sekarang kita sedang verifikasi. Nah, mengenai penggantian porsi jamaah yang meninggal itu sudah ada ketentuannya khusus dari pemerintah pada calon jamaah begitu.
Baik, Pak Farid, kita masih punya satu segmen lagi. Kita akan jeda kembali. Boleh. Dan pemirsa tetap bersama kami, Marga Review akan segera kembali sesaat lagi.